Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bu Is berharap kalian masih berada di rumah untuk menjadi pemutus rantai penyebaran virus corona yang merebak saat ini, supaya kita semuanya sehat dan terselamatkan. Baiklah, di video online yang kedua, Bu Is akan menyampaikan materi pelajaran kita, yaitu menelaah bahasa surat pribadi dan bahasa dalam surat resmi. Baiklah, yang pertama, Bu Is akan menyampaikan bahasa dalam surat pribadi ya. Bu Is akan bacakan dulu contoh suratnya. Ini ada di dalam buku kalian, nanti silahkan diamati. Jakarta 1 Desember 2015. Apa kabar Naila? Saya dengar dari Andri kamu akan tes sekolah di ujung pandang dan sedang sibuk mencari tempat kos. Kalau sempat, singgahlah ke rumah. Sebelum kamu dapat kos yang cocok, kamu bisa tinggal di rumah. Saya sudah bicara dengan Bapak dan Ibu di rumah. Beliau oke-oke saja. Bagaimana? Kita bisa main lagi ke Selekta lagi bersama-sama. Sekian dulu, pikirkan ya tawaran saya ini. Saya tunggu jawabanmu secepatnya. Sahabatmu Furi. Ini dia contoh surat pribadi. Nah, sekarang setelah kita membaca surat tersebut dengan tujuan mengundang kepada teman, ada beberapa ciri khas yang dapat kamu temukan. Ciri tersebut terletak pada ungkapan yang digunakan untuk mengundang. Contohnya adalah kamu bisa tinggal. Nah, kamu bisa tinggal. Itu bahasa yang mengundangnya. Kemudian ada lagi ungkapan yang sama, misalnya bagaimana kalau kamu tinggal. Nah, saya pikir lebih baik jika kamu, nah itu ya kalimatnya. Nah, selain ungkapan mengundang yang ada dalam surat tersebut, ada juga ungkapan lain yang biasa digunakan untuk mengundang seseorang, misalnya jika ada kesempatan, singgahlah, kami sangat berharap kamu bisa datang. Itu dari segi bahasanya ya, dari segi bahasanya. Nah, jadi dengan demikian, di dalam surat pribadi, itu kita menggunakan kata-kata yang tidak resmi ya, atau bahasa santai. Ada bahasa santai di situ. Misalnya orang tuaku sih oke-oke saja. Nah, ini itu contohnya ya. Nah, jadi setelah kita melihat contoh surat tersebut, kita memahami bahwa di dalam surat tersebut terdapat unsur-unsurnya ya. Jadi supaya ingat terus gitu ya. Kalian apa unsur-unsur dalam surat pribadi tersebut? Di sini ada salam misalnya, terus penerimanya adalah misalnya teman sebaya nih. Salam semangat belajar itu ditujukan pada penerima salamnya adalah teman sebaya. Kemudian kalau penerima salamnya adalah orang tua, misalnya di sini ada salam sayang untuk Bunda. Ditujukan itu berarti suratnya untuk kepada ibu ya. Nah, kemudian kepada adik, misalnya kepada kakak, kepada orang yang lebih tua, tentu kita akan menggunakan salam-salam yang lebih akrab sebagai keluarga. Nah, kemudian di dalam surat pribadi juga ada kalimat pembuka. Misalnya, apa kabarmu Ozi? Itu untuk teman sebaya. Kalau misalnya untuk orang tua nih contoh, Bunda, Gia merindukan Bunda. Ini pembuka kalimat surat ya. Nah, kemudian itu dari segi kebahasaannya. Kemudian dari bagian lain, misalnya penutup surat, sekian dulu, kutunggu balasanmu. Itu untuk teman sebaya. Kemudian untuk orang tua, terima kasih sudah mengizinkan Gia mengikuti pelatihan ini. Gia akan segera pulang. Nah, di situ kemudian bagaimana penutup surat untuk adik atau teman, untuk kakak ya, atau orang yang lebih tua. Kemudian salam penutup misalnya. Kita tutup dengan sepupu dan sahabatmu. Nah, itu untuk teman sebaya misalnya. Kalau untuk orang tua misalnya di situ buah hati Bunda. Nah, itu ditujukan kepada orang tua. Nah, untuk salam akhir kepada adik atau teman, kemudian kepada kakak, kepada orang yang lebih tua atau kepada guru juga tentunya berbeda ya. Selanjutnya kita akan menelaah penggunaan kata atau kalimat pada surat dinas ya. Ini Bu Is akan memberikan contohnya, ada di dalam buku kalian juga, silakan diamati. Contoh surat dinas ini Jakarta 20 Maret 2014. Perihalnya adalah keterlambatan pengembalian buku.
Ini alamat yang ditujunya. Yang terhormat bagian peminjaman Badan Perpustakaan Daerah Jalan Kapten Ripai nomor 200 Palembang. Dengan hormat, terima kasih atas kartu pos yang menginformasikan kepada saya tentang habisnya batas waktu pengembalian buku yang saya pinjam. Saya benar-benar mohon maaf karena belum mengembalikan buku di bawah lindungan Ka'bah, karangan Hamka, setelah surat permintaan pengembalian yang pertama. Saya takut saya tidak punya alasan yang kuat yang dapat saya berikan kecuali bahwa saya lupa tentang hal itu. Mohon maaf, saya sedang tidak berada di Palembang hingga Kamis mendatang. Namun saya akan mengembalikan 2 buku tersebut pada Jumat siangnya atau 1 Maret 2015. Semoga hal ini dapat dimaklumi. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Hormat saya, Haris Amrullah. Ya. Surat dinas memiliki ciri kebahasaan yang resmi untuk mengungkapkan maksud penulis surat. Ya, baca kembali beberapa surat dinas pada contoh tersebut di atas tadi ya. Sekarang dari 2 contoh tadi, kalian tentu bisa membedakan bagaimana penggunaan bahasa dalam surat pribadi dan surat dinas. Ya. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. Ya. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Kemudian menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Ciri penggunaan bahasa pada surat dinas, pilihan kata sapaan bersifat normal dan menggunakan bahasa ragam baku. Baku itu berarti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu maksudnya baku ya. Nah, dengan demikian kalian bisa melihat perbedaan keduanya dari segi kebahasaannya ya. Nah, dengan demikian ketika nanti kamu akan menulis surat, tentunya kamu harus bisa membedakan dulu bagaimana bahasa yang digunakan dalam surat pribadi dan surat dinas. Nah, selanjutnya dari penjelasan ini, Bois ingin kalian mengisi